Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini adalah sesi terakhir kita membahas kitab Mazmur. Biarlah renungan yang kita bahas di dalam kitab Mazmur membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dimanapun Anda berada di rumah, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 69. Ya, saya ada siapkan slide, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti. Jika memungkinkan, mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan, Mazmur 69. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Yang memusuhi aku tanpa sebab, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkaulah mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesat. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan keselamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka, dan biarlah mukamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul, mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada mula, ya Allah, kiranya melindungi aku. Demikianlah firman Tuhan,
kita bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Kau nyatakan, yang Kau sampaikan melalui perantaran Daud. Biarlah pada malam ini Tuhan, renungan kami menjadi dupa yang berkenan kepada Engkau. Dan biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan dan juga memberikan kekuatan bagi setiap kami. Tolonglah kami untuk dapat hidup di dalam realitas firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya memperkenalkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebuah mazmur yang membuat kita dapat lebih mengerti, membuat kita dapat mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus dan karyanya untuk saudara dan saya. Karya Tuhan Yesus termasuk pergumulan dan penderitaannya. Mazmur ini dituliskan menurut lagu Bunga Bakung oleh Daud. Atau lebih tepat, mazmur ini dituliskan oleh Roh Kudus melalui perantaran Daud. Mazmur ini banyak dikutip, paling banyak dikutip di dalam Perjanjian Lama setelah Mazmur 22. Satu ayat di dalam Mazmur 22 yang masih terngiang di telinga kita adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah kalimat yang diucapkan oleh mulut Tuhan Yesus ketika dia disalibkan. Para rasul di dalam Perjanjian Baru mengingat apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya telah dinubuatkan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, dan juga tulisan-tulisan termasuk Mazmur. Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit, demikian. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Itu yang tercatat di dalam Lukas 24 ayat 44. Murid-murid Tuhan Yesus mencatat bagian-bagian peristiwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang sudah digenapi di dalam nubuatan Perjanjian Lama. Termasuk Mazmur ini, Mazmur 69. Perhatikan ayat yang kelima. Ayat 5 dalam bahasa Indonesia atau ayat 4 dalam bahasa Mandarin. Demikian bunyinya. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Ayat ini dicatat dalam Rasul Yohanes, dicatat oleh Rasul Yohanes dalam Injilnya pasal 15 ayat 24 dan 25. Tuhan sendiri yang mengutip firman Tuhan ini untuk menyatakan bahwa mereka yang ada dalam dunia ini, yang telah melihat pekerjaan Tuhan, mereka membenci Tuhan Yesus dan membenci Allah Bapa. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi suara dari kata ganti diri aku, itu adalah suara daripada Tuhan Yesus. Kemudian ayat 10 atau ayat 9 dalam bahasa Mandarin. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Ayat ini diingat oleh murid-muridnya tak kala Tuhan Yesus ke bait Allah. Dekat pada hari Paskah, dia mengusir para pedagang-pedagang lembu. Dia mengusir para pedagang kambing domba dan merpati serta money changer. Kemudian ia berkata kepada mereka, ambillah semuanya ini dari sini. Janganlah kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat jualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kemudian di dalam ayat yang sama, ayat 10 bagian B, Rasul Paulus dalam surat Roma 15 ayat 23 mengatakan, kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Rasul Paulus mengutip ayat ini untuk berbicara tentang Kristus yang rela menderita. Dia rela menderita bukan untuk kesenangan sendiri, tetapi menyukakan hati Bapa. Pasal 15 ayat 3 Roma, Paulus menuliskan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Bagi Rasul Paulus, itu adalah suara Kristus.
Jadi ayat ini adalah ayat yang memperdengarkan suara Kristus Yesus. Kemudian ayat 22 atau ayat 21 dalam bahasa Mandarin dikatakan, bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Permisi tanya, kapan di dalam peristiwa kehidupan Tuhan Yesus ayat ini digenapi? Betul, ketika Tuhan Yesus disalibkan. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia berkata, aku haus. Ada seorang dari mereka mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Jadi ayat ini berbicara tentang penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian kita lihat ayat 23, 24 atau ayat 22 dan 23 dalam Mandarin. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Paulus mengutip bagian ini dalam surat Roma pasal 11 ayat 9 dan 10 untuk menyatakan bahwa umat Israel yang Allah pilih sejak awal telah menjadi bangsa yang tidak taat, telah menjadi bangsa yang membantah terhadap Allah. Mereka umat Israel sekarang tidak memperoleh apa yang pernah dikejarnya karena mereka menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita lihat ayat 26. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi. Dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Ayat ini dipakai oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 20. Berbicara tentang Yudas Iskariot. Yaitu murid Tuhan Yesus yang kemudian mengkhianatinya. Yang matanya menjadi gelap. Dan dia mengkhianati Tuhan Yesus. Mazmur ini memperdengarkan suara Tuhan Yesus tentang nasib akhir dari mereka yang melawan Tuhan Yesus. Kemudian ayat 29. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Rasul Yohanes mengutip ayat ini di dalam kitab Wahyu. Di dalam beberapa bagian. Mereka yang namanya tidak tertulis adalah mereka yang mengikuti iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan mereka itu menyembahnya. Jadi ayat 29 ini di dalam Mazmur ini memperdengarkan suara Yesus Kristus tentang mereka yang menjadi lawan. Tentang mereka yang menjadi musuh Tuhan Yesus. Ayat demi ayat yang kita baca tadi, yang kita renungkan tadi, menyatakan, membukakan kepada kita tentang sisi kehidupan Tuhan Yesus yang penuh penderitaan. Mazmur ini adalah mazmur ratapan. Mazmur oleh Roh Kudus dengan perantaran Daud memperdengarkan suara Tuhan kita. Mazmur ini syarat, mazmur ini penuh dengan penderitaan. Dari ayat 1 sampai ayat 30 ini berbicara tentang pergumulan, berbicara tentang penderitaan. Penderitaan fisik, penderitaan emosional, penderitaan psikologis. Dan Mazmur 69 adalah salah satu dari banyak Mazmur yang pernah dituliskan untuk menyatakan penderitaan yang sangat berat yang pernah terjadi di dalam dunia ini. Penderitaan apakah yang dialami oleh pemazmur ini? Yang menyuarakan sebagai kata ganti diri aku. Ada banyak penderitaan. Tetapi saya akan membahas hanya beberapa. Pertama, dia menderita, pemazmur menderita karena dia tidak percaya. Perhatikan ayat ke-9. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Dia tidak dipercaya oleh saudara-saudaranya. Pekerjaan dan karyanya tidak dipercaya oleh saudara-saudaranya. Dia terluka secara emosional karena seharusnya yang paling mengerti dan mengasihi dia adalah keluarga yang paling dekat. Kedua, dia menderita karena dia tahu bahwa dia akan dikejar, dia aniaya dan akan dibunuh. Ayat 10, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Bagian ini menyatakan bahwa dia mencintai rumah Allah, tetapi dia akan dibunuh oleh lawan-lawannya. Dia mengasihi Allahnya, tetapi dia menerima celaan dari mereka yang mencela Allah. Yang ketiga, penderitaan ketiga, dia secara psikologis menderita karena dia direndahkan. Ayat
20 atau ayat 19 dalam Mandarin. Engkau mengenal celaku, engkau mengenal maluku dan nodaku, semua lawanku ada di hadapanmu. Di sini ada 3 kata yang menggambarkan bagaimana dia direndahkan. Pertama, kata celah di dalam konteks atau bahasa Ibrani itu adalah membuat-buat kesalahan. Supaya apa? Supaya merusak karakter seseorang. Nah, pemazmur berkata, aku telah meremukkan diriku dengan berpuasa. Wow, itu tanda orang yang rohani. Dia meremukkan dirinya dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Dia memiliki kerohanian yang baik, tetapi mereka pun mencela dia. Kata yang kedua tentang direndahkan yaitu malu. Apa arti malu? Malu itu artinya perasaan dipermalukan di hadapan banyak orang. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Aku membuat kain kabu menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Orang-orang di pasar, mereka di jalanan mengolok-ngolok dia. Itulah artinya menerima malu. Di pasar, di jalanan, di hadapan publik. Dan kata ketiga menggambarkan bagaimana dia direndahkan adalah noda. Noda di sini kalau kita melihat dalam konteks bahasa Perjanjian Lama itu adalah dipermalukan karena kegagalan. Ayat 21, aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Pemazmur gagal mendapatkan pertolongan karena mereka tidak mengenal dia dan tidak mengerti tentang dia. Itulah penderitaan yang dialami oleh pemazmur secara emosional. Dia berseru kepada Allahnya, engkau mengenal celahku, engkau mengenal maluku dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapan. Dan sampai pada puncaknya, dia sangat menderita sekali. Gambaran penderitaan yang dialami adalah seperti orang yang tenggelam di dalam air. Sesak nafas, tidak ada pertolongan. Perhatikan di awal daripada Mazmur ini. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai kepada leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat yang bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Dan suruhan yang sama diperdengarkan kembali, ayat 15 dan 16, lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Mari kita perhatikan gambar yang dipakai. Apa itu? Metafora utama itu adalah air. Air, rawa yang dalam, air yang dalam, gelombang pasang, lumpur, tubir, atau sumur. Semua itu adalah air. Apakah artinya air itu? Air dalam konteks pada zaman dan di daerah pemazmur itu, atau yang kita kenal sebagai zaman, yaitu timur dekat kuno, air itu berarti kekacauan. Dan itu juga berarti kematian. Air yang telah naik sampai ke leher, berarti kematian sudah sangat dekat. Kematian sudah dekat, kematian itu sudah sangat dekat. Dan air yang telah naik ke leher membuat dia sangat menderita, karena membuat dia sangat susah untuk bernapas. Nafas adalah kehidupan. Pemazmur berseru, dia lesu karena tenggorokannya kering. Dia mau berteriak, tetapi dia tidak kuat untuk berteriak. Matanya lelah dan perih karena mengharapkan Allahnya. Dia berseru memohon pertolongan kepada Allahnya. Pertanyaannya adalah, apakah Allah menyelamatkan dia? Kunci untuk mengerti apakah Allah menyelamatkan dia atau tidak ada di dalam ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-5 dalam bahasa Mandarin. Ayat yang ke-6, ya Allah, engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Pertanyaan bagi kita, apakah benar pemazmur ini adalah orang benar? Ataukah dia adalah orang yang bersalah, orang yang bodoh? Jikalau dia adalah orang yang benar, apakah Allah akan selamatkan dia?
Jikalau dia adalah orang yang bersalah, orang yang bodoh, apakah Allah akan selamatkan dia? Mari kita memperhatikan ayat 6 bagian B ini. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Bagian ini agak susah sedikit, tetapi bersabar dengan saya akan menjelaskan ini sehingga kita mendapat pengertian yang lebih baik. Nah, kesalahan ini, kata kesalahan ini di dalam bahasa Ibrani itu adalah asma. Atau dari kata asyam. Apa itu asyam? Asam itu bisa berarti kesalahan. Tetapi bisa juga berarti korban penebus salah. Sebagai bukti yang mendukung pengertian ini, mari kita membaca ya satu bagian dari kitab Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Imamat 6 ayat yang pertama dan ke-5. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat ayat ke-5. Haruslah ia membayarkan gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Saya kutip 3 versi. 2 versi dalam bahasa Inggris, 1 versi dalam Mandarin. Perhatikan yang versi not American Standard, ya, Standard Bible. He shall give it to the one who to him it belongs on the day he presents his guilt offering. Mempersembahkan korban tebusan salah. Yang berikutnya dari ESV dikatakan he realized his guilt. Dia sadar akan kesalahannya. Nah, bahasa Mandarin, versi Mandarin itu berkata ketika dia menemukan kesalahan, pada saat atau pada hari dia menemukan kesalahan. Jadi kita lihat ada 2 pengertian. Yang pertama, kata ini bisa berarti kesalahan dan juga bisa berarti korban penebus salah. Kata asam ini memiliki konotasi mendapat hukuman. Asam ini dapat berarti kesalahan, itu berarti jika seseorang bersalah, maka dia layak mendapat hukuman. Asam itu juga dapat berarti korban penebus salah, jikalau seseorang bersalah, maka dia harus dihukum. Namun jika dia bertobat dan ingin diampuni, maka dia membutuhkan asyam. Dia membutuhkan sesuatu untuk dipersembahkan. Dia memerlukan suatu korban yang harus dihukum. Sehingga dia dapat diampuni dosanya. Mazmur 69 ayat 6 bagian B tadi yang tertulis, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Itu berarti korban penebus salahku tidak tersembunyi bagimu. Atau lebih tepat di dalam bahasa Ibrani, korban penebus salahku tidaklah ditolak di hadapanmu. Kemudian muncul satu pertanyaan. Bagaimana kita dapat tahu bahwa pemazmur ini tidak bersalah? Bahwa pemazmur ini tidak berdosa? Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa pemazmur ini berbicara tentang korban penebus salah dan bukan kesalahan-kesalahannya? Kita lihat ayat 5 bagian C. Dikatakan, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Aku tidak merampas, aku tidak mencuri, tetapi aku harus mengembalikannya. Kalau kita melihat Imamat pasal 6 tadi, Imamat pasal 6, yaitu ayat yang pertama hingga ayat ke-5, ya kalau kita membaca Alkitab kita, maka dikatakan di situ, ya, segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, ayat 5. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Ini yang tadi kita baca. Sebagai korban penebus salah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Nah, kata merampas, kata mencuri, itu ada di dalam ayat 4. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu. Aku tidak merampas, aku tidak mencuri, tetapi aku harus mengembalikannya. Di sini pemazmur mengatakan dia tidak salah.
Jikalau dia bersalah seperti merampas atau mencuri, dia harus mengembalikan apa yang mereka rampas atau curi sebelum dia mempersembahkan korban penebus salah. Dan korban penebus salah itu adalah domba jantan yang tidak bercela. Pemazmur mengatakan, aku tidak merampas. Namun musuh-musuhnya menuduh dia bersalah tanpa alasan. Kembali kepada ayat 6 bagian A atau ayat 5 dalam bahasa Mandarin. Ya Allah, engkau mengetahui kebodohanku. Jikalau suara pemazmur itu adalah Tuhan Yesus, pertanyaan lagi bagi kita. Mengapa dia Tuhan Yesus mengidentikan dirinya dengan kebodohan? Apakah ini berarti Tuhan Yesus adalah orang bodoh? Terus terang saya tidak tahu jawabannya. Ya Allah, engkau mengetahui kebodohanku. Korban penebus salahku tidak tersembunyi bagimu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat ayat ini secara keseluruhan. Ada kata kebodohan, dan sekarang adalah korban penebus salah. Kata kebodohan, korban penebus salah. Salah satu ayat yang dapat menolong kita untuk mengerti adalah di dalam kitab Amsal 14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan salah. Tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Lihat bagian pertama. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan. Dan bagi mereka yang mengerti Mandarin, perhatikan. Ya, di situ ada tanda kurung, itu adalah penafsiran, alternatif penafsiran. Bisa berarti itu salah, bisa berarti juga korban penebusan salah. Di dalam bahasa Mandarin, perhatikan, kalimat ini memang susah diterjemah, tergantung konteksnya. Orang bodoh mencemoohkan kesalahan. Tetapi alternatif terjemahan adalah orang bodoh mencemoohkan korban penebus salah. Dan saya rasa yang lebih tepat adalah orang bodoh mencemoohkan korban penebus salah. Seperti di dalam Alkitab Indonesia. Jika kita kembali kepada kata asyam yang berarti korban penebus salah. Yang berarti korban penebus salah atau kesalahan. Kata ini memiliki konotasi layak mendapat hukuman. Ini berarti apa? Orang bodoh mencemoohkan penghukuman. Orang bodoh itu tidak menyukai dihukum. Tuhan Yesus sendiri mengidentikan dirinya sebagai orang bodoh. Bukan karena dia berdosa. Bukan karena dia cacat secara moral. Yesus mengidentikan dirinya bodoh. Karena dia tidak menyukai untuk dihukum. Dia tidak mau menderita hukuman. Karena apa? Karena memang dia tidak bersalah. Dia tidak perlu dihukum. Kita masih ingat bukan? Bagaimana Tuhan Yesus bergumul. Bagaimana Tuhan Yesus dia menderita. Itu yang kita ingat dalam Injil di Taman Getsemani. Tuhan Yesus sangat menderita. Dia sangat ketakutan. Dia sangat menderita sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Dia berkata, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapa. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawat ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Apakah yang menjadi kehendak Bapa untuk Yesus? Kehendak Bapa bagi dia Yesus adalah menjadi korban penebus salah. Dia adalah anak domba Allah yang menjadi korban penebus salah. Dia menderita, dia direndahkan, dia tersiksa, dia dihukum, dia dipukul, dia ditikam untuk menjadi korban penebus salah. Dan korban penebus salah yang jauh lebih baik daripada seekor sapi jantan atau lembu jantan. Korban penebus salah yang tak bercacat celah, yang sempurna karena dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tetapi dia menanggung kesalahan dan dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam Mazmur ini, apakah kita membaca? Apakah Allah menyelamatkan dia, Tuhan Yesus Sang Pemazmur ini? Jikalau Allah mengulurkan tangannya untuk selamatkan dia dari lautan air ini, maka karya dia sebagai korban penebus salah tidak akan terjadi. Tetapi bagaimanapun juga Allah tetap selamatkan dia sesudah dia mempersembahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dan Allah membangkitkan dia, Yesus, daripada kematian.
Mengapa Yesus menderita? Mengapa Yesus menderita? Mengapa Yesus menderita? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan pemazmur ini membaca dari ayat 31 sampai 37 atau ayat 30 di dalam bahasa Mandarin dan seterusnya. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengutus Tuhan Yesus menjadi korban penebus salah bagi kami. Kami dapat menghampiri Engkau oleh karena Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, Anak Domba Allah, kami berdoa. Amin.